Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari kelas 11A asal sekolah MA Darul Hikmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdurrahman Umar. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadi rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dan hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dalam perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang lainnya. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Ada beberapa keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8 beliau bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sudahnya. Yang ketiga, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya yang bernilai 2000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberikan juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Teladan yang bisa diambil dari Abdurrahman bin Auf ialah memiliki watak yang dinamis, dan ini nampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan 2 orang sahabat, antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansor penduduk Madinah. Orang-orang Ansor penduduk Madinah membagi 2 seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian orang itu bagikannya kepada keluarga Bani Zuhra, istri Nabi SAW, dan kaum kafir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan bakat. Demikian profil singkat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari sirah singkat tersebut banyak hal yang perlu kita teladani, di antaranya sikap tolong-menolong, dinamis dan berusaha, dermawan, serta zuhud atau tidak gila dunia. Sebagai generasi muda Islam,
Sungguhkah kita menyadarinya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.